mes sens, dans tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Si tu te défiles, prends garde à toi mon cœur, je pleure pour ton manque de style. Tu vois mes pas de course, à chaque écho tu bondis comme un genre bandit d'amour, d'amour rien qu'une romantique. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Si tu te défiles, prends garde à toi mon cœur, je pleure pour ton manque de style. Sans son, tes mots s'entretuent, et même si dans toutes mes pensées tu m'assassines en silence, assez de si je te poursuivrai. Je suis une fille et je casse mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Je suis si fragile que dans le creux de mon cœur Saya Engel Widya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di Sukabumi, tepatnya di Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, di sini juga ada tempat ngopi yang Bojong Kokosan adalah nama desa di Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa Bojong Kokosan merupakan desa pemekaran yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Kompa. Karena pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, maka Desa Kompa dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Kompa dan Desa Bojong Kokosan. Desa Bojong Kokosan merupakan tempat terjadinya peristiwa perang konvoi atau lebih dikenal dengan pertempuran Bojong Kokosan melawan tentara Inggris dan Nica pada tahun 1945 sampai 1946. Pertempuran Bojong Kokosan ini merupakan perang konvoi pertama atau the first convoy battle dan menjadi cikal bakal dari peristiwa Bandung Lautan Api. Terjadinya pertempuran Bojong Kokosan dimulai ketika pasukan tentara Inggris, Gurkha dan Nica sebanyak 1 batalion berusaha masuk ke Sukabumi. Kedatangan tentara sekutu ke Sukabumi dilatar belakangi oleh 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengambil tawanan Jepang di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Yang kedua, memberikan bantuan ke Bandung yang pada saat itu terjadi pergolakan antara pihak pemuda dengan tentara sekutu. Dan yang ketiga, menjaga kelancaran hubungan jalan darat antara Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Peristiwa ini merupakan salah satu faktor penyebab dari peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Hal ini disebabkan karena ditinjau dari strategi nasional
daerah jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung merupakan urat nadi kekuatan sekutu untuk menguasai daerah yang dilalui jalur tersebut. Pertempuran Bojong Kokosan atau Perang Konvoy ini terjadi dalam 2 periode. Yang pertama terjadi pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1945. Yang kedua terjadi dari tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Pertempuran Bojong Kokosan berawal dari berita yang diterima prajurit TKR Sukabumi di pos Cigombong tentang kedatangan tentara Inggris, Gurkha dan Nica yang berusaha memasuki wilayah Sukabumi. Pimpinan Kompi 3 saat itu, Kapten Murad dan Laskar Rakyat Sukabumi segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan di pinggir tebing utara dan selatan Jalan Bojong Kokosan. Penghadangan yang dilakukan oleh rakyat Sukabumi dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini menyebabkan terjadinya pertempuran sengit yang dikenal dengan nama Pertempuran Bojong Kokosan. Barisan pejuang yang terlibat dalam peristiwa Bojong Kokosan diperkuat oleh senjata rampasan dari tentara Jepang. Selain pasukan TKR, penghadangan terhadap sekutu juga dilakukan oleh Laskar Rakyat Sukabumi, seperti Barisan Banteng, pimpinan Haji Toha, Hizbullah, pimpinan Haji Akbar, dan Pesindo. Penghadangan ini terjadi sepanjang 81 km, dimulai dari daerah Cigombong sampai dengan Ciranjang Cianjur. Pertahanan pasukan sekutu diperkuat dengan puluhan tank, panser, wagon, dan truk berisi ribuan pasukan Gurkha. Konvoy yang dilakukan pasukan sekutu berhasil masuk ke garis pertahanan TKR. Saat mendekati tebing Bojong Kokosan, pasukan TKR segera melepaskan tembakan dan melakukan serangan. Pasukan tentara sekutu yang bersenjatakan peralatan perang modern segera pejuang dengan tank baja, mortir, dan senapan mesin. Namun, tentara TKR berhasil meloloskan diri dari serangan sekutu. Setelah terjadinya hujan deras disertai kabut mengguyur kawasan Bojong Kokosan. Pertempuran kembali terjadi di sepanjang jalan Bojong Kokosan hingga perbatasan Cianjur seperti Ungkrak, Selakopi, Cikukulu, Situawi, Cisereh hingga Degung. Perang juga meluas hingga lintasan Ngaweng, Cimahpar, Pasekon Sukaraja hingga Gekbrong di perbatasan Sukabumi dan Cianjur. Tentara sekutu yang dalam perjalanan ke Bandung dibuat gentar oleh terjadinya penyerangan di Bojong Kokosan. Namun akhirnya, Komandan Sekutu mengajak pimpinan TKR dan pemerintah setempat untuk berunding diwakili Komandan Resismen 3, Letnan Kolonel Edi Sukardi. Akhirnya, usulan gencatan senjata disetujui. Gencatan senjata yang dirundingkan oleh Komandan Tentara Sekutu ternyata hanya berlangsung sehari, hanya tanggal 10 Desember 1945 saja. Serangan pesawat-pesawat tempur yang dilakukan Tentara Sekutu terhadap tentara TKR di Bojong Kokosan bahkan tercatat sebagai yang terbesar sepanjang Perang Dunia II. Sekutu melakukan pengeboman udara, mengetahui puluhan tentaranya tewas di tangan pasukan TKR. Pada peristiwa pengeboman itu, 73 pejuang meninggal dunia. Sebagian nama pejuang yang gugur dalam pertempuran Bojong Kokosan tercatat di Tugu Palagan Bojong Kokosan. Tidak hanya gugur, peristiwa Bojong Kokosan juga menewaskan dan melukai ratusan rakyat sipil. Ratusan rumah hancur. Sekutu mengebom beberapa desa di Kompa, Parung Kuda, dan Cibadak hingga hancur dan rata dengan tanah. Pertempuran Bojong Kokosan telah mengakibatkan banyak korban jiwa baik dari pihak Sekutu maupun pihak TKR. Itulah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.